Sebagaimana yang diketahui, langkah strategis yang dilakukan oleh Bapak Presiden menuju bansos tepat sasaran adalah dengan menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Inpres ini menyangkut DTSen, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang dikelola oleh BPS. Jadi seluruh data sekarang yang mengelola adalah BPS. Dulu Kementerian Sosial punya data sendiri namanya DTKS, sekarang itu sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah DTSen. Dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentu ada dinamika dalam penyaluran bansos. Ya, dalam penyaluran bansos. Kenapa? Karena di dalam DTSen ini sudah dilakukan perankingan mulai dari desil 1 sampai desil 10. Maka itu kemudian kita berusaha untuk melakukan beberapa hal kaitannya dengan DTSen yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi termasuk perankingan oleh BPS. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12.000 keluarga penerima manfaat. 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Yang kedua, untuk mengetahui profil rekening penerima bansos, kami atas izin Presiden melangkah dan bekerja sama dengan PPATK. Di sanalah kita menemukan lebih dari 600.000 ya penerima bansos yang terindikasi main judol. Juga ada penerima bansos yang mengaku saat membuat rekening itu sebagai anggota DPRD, anggota anggota DPR, anggota TNI, anggota Polri. Ada juga yang mengaku ya, ini belum tentu benar, sekali lagi, yang mengaku sebagai dokter, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Tentu kita lakukan penelusuran khusus yang ditengarai ikut terlibat dalam permainan judol, kita lakukan pendalaman. Dan memang kita menemukan hal yang bisa dikatakan ini mengejutkan kita semua lah. Mungkin karena juga mereka benar-benar main judol, maupun juga mungkin saja dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu kita melakukan usaha untuk melakukan ground check ya. Nanti hasilnya akan kita lihat pada triwulan keempat. Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan, atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat. Jadi ini perlu saya sampaikan, jadi bagi memang mereka yang masuk di dalam desil 1, desil 2, tentu masih ada kesempatan untuk memperoleh bansos kembali dengan cara melakukan reaktivasi sebagai penerima bansos. Sementara terhadap profesi-profesi tadi sekarang sudah kita lakukan dan insya Allah juga tidak akan bisa menerima bansos lagi. Nah, alhamdulillah malam ini juga kami sudah mendapatkan arahan dari Presiden ya bersama dengan Kementerian Keuangan untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut tentang bansos-bansos yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Prinsipnya tidak ada bansos yang dikurangi. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu Presiden menambah bansos itu. Yang diutamakan tentu adalah mereka yang benar-benar berhak. Itu saya kira